Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Faldi dari kelas A2 semester 7 mata kuliah Data Mining. Kali ini saya akan mereview tentang materi kedua tentang preparing the data. Yang pertama ada representation of data raw atau dengan representansi data mentah. Di dalam data mentah terdapat sampel-sampel hasil dalam program data-data. Sampel-sampel yang didapati dari pengumpulan data ini selanjutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada kelompok data numerik. Apa sih data numerik itu? Kelompok data numerik adalah kelompok data yang menggambarkan kuantitas dan mencakup variabel nilai nyata atau bilangan bulat. Dengan demikian, kelompok data ini dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, ada kelompok data kategorial, yaitu kelompok data yang mengelompokkan data yang berisi variabel kategori sering disebut dengan simbol yang tidak dapat diukur dengan kuantitatif sehingga tidak dapat menerima operasi matematik. Terus di sini pun ada pula skala pengukuran data yang digunakan, yaitu ada interval, rasio, nominal, dan ordinal. Apa sih skala interval? Skala interval itu angka-angka yang disajikan menentukan tingkat dan angka yang berurutan memiliki interval jarak yang sama. Ciri utamanya yaitu tidak mempunyai titik dasar 0 atau mutlak. Yang kedua ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran paling tertinggi selain dapat membedakan, menunjukkan tingkat dan memiliki interval yang sama datar antara dua nilai yang berurutan. Terus ada skala nominal. Apa skala nominal? Skala nominal itu merupakan skala pengukuran paling rendah. Terus ada juga skala ordinal. Skala ordinal hampir sama dengan skala nominal, hanya saja untuk membedakannya skala ordinal sudah mempunyai urutan tinggi. Dalam skala ordinal angka 1 memiliki nilai lebih tinggi daripada angka 0. Terus di sini ada 2.2 yaitu judulnya tentang karakteristik data mentah. Semua kumpulan data mentah yang awalnya disiapkan untuk penambangan data mining seringkali berukuran besar, banyak yang berhubungan dengan manusia dan berpotensi dan berantakan. Yang pertama, data mungkin hilang untuk berbagai mencari alasan. Terkadang ada kesalahan dalam pengukuran atau pencatatan, tetapi dalam banyak kasus nilainya tidak tersedia. Terus selanjutnya data mungkin memiliki nilai yang berbeda dari nilai data yang lainnya, namun berasal dari populasi yang sama. Dalam hal ini sering disebut dengan pencilan, dan data tersebut memerlukan analisis yang cermat sebelum analisis dapat menggunakan data sebagai anomali dalam mengatakan sebagai contoh yang tidak bisa dari populasi yang diteliti. Terus di sini ada 2.3 transformasi data mentah. Dalam tahap ini kita mengubah data menjadi bentuk yang sesuai metode analisis. Ada beberapa melakukan transformasi data, yaitu ada normalitis, ada pengulusan data, ada perbedaan rasio. Apa sih normalitis itu? Normalitis itu adalah proses menskalakan nilai data dalam tentang yang telah ditentukan sebelumnya. Terus ada juga skala desimal. Skala desimal itu metode ini sering digunakan untuk menormalisasikan data, menggerakkan nilai desimal dari data ke arah yang diinginkan. Terus ada normalisasi minimal maksimal. Metode ini digunakan untuk menormalisasikan data dengan melakukan transformasi linear terhadap data asli. Terus yang ketiga ada z-scores. Z-score ini metode yang merupakan normalisasi yang berdasarkan min nilai rata dan standar deviation dari data. Terus ada penghalusan data. Apa sih penghalusan data? Penghalusan data ini digunakan untuk mengerti data yang bersifat noise atau nilai yang tidak valid dalam proses data mining dengan mengartikan nilai lainnya. Beberapa metode ini digunakan untuk penghasilan data, antara lain ada binning. Binning ini dalam metode dilakukan memeriksa nilai tetangga, yaitu menilai di sekelilingnya. Terus ada yang kedua ada clustering. Clustering itu metode yang digunakan menyingkirkan outliner pencicilan dan data yang memiliki noise. Yang ketiga ada regression. Dalam tahap ini salah satu metodenya untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Terus perbedaan dan rasio. Di sini menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tujuan awal yang sederhana memprediksi angka dalam satu aplikasi. Misalnya tujuannya adalah untuk memindahkan kontrol untuk proses manufaktur ke pengaturan yang optimal. Di sini ada 2.4 yaitu missing data atau data hilang. Dalam data mining di kehidupan nyata, harapan kecil kemungkinan data akan lengkap berlaku untuk sampel yang tersedia yang mungkin memiliki nilai yang hilang. Solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data, penghapusan data sampel dengan nilai yang hilang. Hal ini mungkin dapat dilakukan ketika kumpulan data besar tersedia dan nilai yang hilang hanya terjadi dalam persentase kecil dalam sampel. Terus di sini juga ada solusinya. Solusi sederhana ini sangat mengambilkan
kelemahan utama mereka adalah bahwa nilai yang diganti bukanlah nilai yang benar, sehingga nilai yang hilang dapat secara implisit dibuat menjadi nilai yang tidak dibenarkan secara objektif. Di sini selanjutnya ada 2.5, yaitu tentang time dependent data atau dengan data tergantung waktu. Penerapan data mining yang praktis yang memiliki hubungan ketergantungan waktu yang kuat hingga yang memiliki hubungan longgar atau tanpa waktu. Contohnya jumlah pengunjung supermarket, terus ada penjualan suatu produk di setiap harinya, dan masih banyak lagi. Terus juga di sini ada juga 2.6 analisis outliner. Di sana sering dikumpulkan data besar, ada yang tidak sesuai dengan perilaku umum datanya. Sampel ini secara signifikan berbeda atau tidak konsisten dengan kumpulan data yang tersisa disebut outliner pencilan. Penyebabnya adanya outliner di dalam data sebagai berikutnya: data yang berasal sebagai berbeda, ada berasal dari variasi, juga ada error pada bagian pengukuran. Terus ada jenis-jenis utama yang digunakan mendeteksi outliner. Yang pertama ada teknik grafis atau visualisasi. Yang kedua ada pendekatan berbasis statistik. Yang ketiga ada pendekatan berbasis jarak. Yang keempat ada pendekatan berbasis model. Terus yang kelima ada teknik berbasis model adalah ketiga metode outliner. Teknik ini mendeteksikan secara manusia dapat membedakan sampel yang tidak bisa dikumpulkan secara signifikan dan dioptimalkan untuk deteksi outliner. Dalam kebanyakan kasus, kriteria deteksi outliner bersifat implisit dan tidak dapat dengan mudah disimpulkan dari prosedur pengukuran. Sekian presentasi dari review jurnal saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.